Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Amanda, NPM 241111000045 dari kelas 24A1 Prodi Informatika. Pada mata kuliah Teknik Bahasa Otomata ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai teori bahasa otomata untuk menjelaskan pembuatan mesin otomata menggunakan dua token. Token yang saya pilih adalah from dan or. Oke, yang pertama kita akan membuat state awal atau state asal yang ditandai dengan tanda panah dari awal dan tidak memiliki state asal. Di sini saya akan menamai state awal ini dengan Q1. Jadi Q1 ini adalah state awal. Kemudian kita membuat lagi sebuah lingkaran untuk menunjukkan posisi ketika menerima simbol inputan F. Sebagai contoh Q2. Karena Q1 menerima simbol inputan atau inputan F, maka ia berpindah ke Q2. Lanjut, kita buat lagi lingkarannya. Di sini untuk menunjukkan ketika posisi menerima simbol inputan R pada state Q3. Jadi, Q2 mendapatkan inputan R ke Q3. Lanjut, untuk membuat lingkaran berikutnya. Nah, di sini menunjukkan posisi ketika menerima simbol inputan O ke state Q4. Jadi, Q3 mendapatkan inputan O ke Q4. Selanjutnya, kita buat lagi lingkarannya untuk menunjukkan posisi ketika menerima simbol inputan M pada state Q5. Jadi, Q4 ini mendapatkan inputan M ke Q5. Karena token from adalah gabungan dari huruf F ke huruf F yang diikuti dengan R, O, dan M, maka state baru difungsikan yang menunjukkan posisi terakhir ketika menerima simbol inputan M. Panah dari state tersebut harus berasal dari state yang menunjukkan ketika menerima simbol inputan O. Dan huruf M adalah huruf terakhir, maka state ketika menerima simbol inputan M harus merupakan final state yang ditandai dengan lingkaran ganda. Jadi, Q5 ini adalah final state dengan ditandainya sebagai lingkaran ganda. Seperti ini. Untuk token from. Oke, setelah itu kita lanjut ke token berikutnya, yaitu or. Untuk token ini masih sama caranya dengan token berikutnya. Maksud saya sebelumnya, yang pertama kita buat dulu initial state-nya. Di sini saya akan menamainya dengan W1. Jadi W1 ini adalah initial state atau state awal. Setelah itu kita buat lagi lingkaran untuk menunjukkan ketika posisi menerima simbol inputan O pada state W2. Karena W1 mendapatkan inputan O, maka W1 berpindah ke W2.
Kita lanjut untuk membuat lingkaran selanjutnya. Di sini menunjukkan posisi ketika menerima simbol inputan R ke state W3. Di sini W2 mendapatkan inputan R, maka W2 berpindah ke W3. Karena token OR adalah gabungan dari huruf O yang diikuti dengan huruf R, maka state baru difungsikan yang menunjukkan posisi terakhir ketika menerima simbol inputan R. Panah dari state tersebut harus berasal dari state yang menunjukkan ketika menerima simbol inputan O. Dan karena huruf R dari token OR adalah huruf terakhir, maka state ketika menerima simbol inputan R harus berupa final state yang ditandai dengan lingkaran ganda. Jadi, W3 ini adalah final state yang ditandai dengan lingkaran ganda. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.